Pak Prabowo ingin menunjukkan pada Pak Jokowi, terima kasih seorang politisi mengambil satu opsi yang sangat tidak populer. Satu kabinet yang gemuk, yang diisi oleh sebagian oleh orang-orang bermasalah. Rasa terima kasih Prabowo itu dibatasi oleh apanya? Oleh rasionalitasnya sebagai anak Sumitro. Ucapan terima kasih sampai kapan selesai? Sampai 6 bulan kalau menurut saya. Siapa yang akan mengacungkan pedang kepada Pak Prabowo nanti? Sayangnya kita belum melihat itu. Anies pernah menjadi seseorang yang diharapkan, tetapi kemudian pasca pemilu yang kemudian membuat dia saat ini ya relatif apa ya? Kemarin kan masuk ke kolam yang dingin gitu. Habib Rizik. Ya. Beliau pernah secara real diidamkan oleh sebagian publik Indonesia untuk menjadi pemimpin. Tapi kemudian beliau juga tidak bisa mengambil momen besar itu. Sobat Madilog, dalam waktu 1 atau 2 hari ini, pemerintahan baru sudah berusia 2 bulan, 60 hari. Tapi juga kita tahu 10 hari lagi kita akan menghadapi tahun baru 2025. Nah, apa yang terjadi di sepanjang tahun ini dan apa juga yang terjadi sepanjang 2 bulan ini, kita tentu ingin lihat bahwa ada peristiwa, kemudian juga ada aktor, ada juga isu, ada juga hal-hal yang berbau pembalasan, entah itu dendam atau hanya sekedar euforia. Nah, untuk itu kita akan membahas dengan seorang penulis, seorang jurnalis, dan yang hadir ini bukan hanya penulis untuk hal-hal yang berbau akademis, sampai filsafat, tetapi juga ada yang beliau ini menulis buku tentang silat, ukur. Sekalipun saya tahu itu dia nggak mengerti tentang harimau. Karena saya ada penggawa seperti itu Bang Darmawan Sepesa. Ya, terima kasih. Kang ya? Ya, Kang Darmawan, karena saya dari Sunda aja. Ya, Kang. Mohon. Apa yang berubah setelah 2 bulan Presiden Prabowo ini menjadi presiden? Apa janji dari janjinya kah bisa Kang lihat? Ya. Atau dari gayanya? Oke, saya ingin melihat dulu tahun ini. Ya. Dan tahun kemarin. Bagi saya 2023, 2024 adalah tahun yang apa ya? Yang menegaskan bahwa ada sesuatu yang ambruk di Indonesia, terutama mungkin dalam demokrasi, dalam adab, dalam apa namanya? Ya adab lah ya. Kita tahu proses demokrasi yang kemudian berpuncak pada 14 April, 14 Februari, Pilpres itu, yang kemudian yang juga harus kita akui sebagai sebuah Pilpres yang kontroversial, karena di sana ada yang mengatakan ada calon yang katakan saja tidak secara elegan untuk berada pada tempatnya. Nah, titik itu bagi saya menandai betapa demokrasi Indonesia sudah tercederai. Kalau pertanyaannya adalah, apakah ada yang berubah dalam 2 bulan berapa? 2 bulan 30 2 bulan 20 hari? 2 bulan. 2 bulan ini ada apa? Meskipun berat, harapan. Meskipun harapan itu kemudian tiba-tiba dalam sepekan ini agak goyah, agak terperosok lagi ketika misalnya isu tentang PPN 12% itu muncul permukaan. Tapi 2 bulan ini saya rasa ada harapan baru, karena mungkin 10 tahun warga negara Indonesia merasa bahwa tidak banyak yang berubah dalam kehidupan mereka kecuali lebih susah misalnya, sehingga muncul ada pemerintahan baru, ada harapan baru. Bagi saya, meskipun misalnya harapan ini belum menemukan bukti, belum menemukan sesuatu yang layak untuk dianggap sebagai sebuah harapan yang real, bagaimanapun harapan adalah harapan.
orang tidak bisa hidup tanpa harapan. Kan dari harapan itu tentu sudah ada ya janji-janji yang sudah dijalankan oleh Presiden Prabowo. Menurut Akang apa aja yang dia sudah laksanakan? Janji yang gini, paling tidak Prabowo sudah melakukan sesuatu yang membuat harapan ini agak mengembang. Misalnya beliau ya ketika ke Cina coba-coba nyari duit. Kabarnya sekarang juga sedang berada di luar negeri dan mungkin juga ada hubungannya dengan nyari duit itu. Mesir ya? Ke Mesir ya. Belum ada sesuatu yang katakan saja real dirasakan oleh masyarakat. Tapi ya 2 bulan saya pikir cukuplah untuk membuat langkah-langkah pertama, langkah-langkah awal yang mudah-mudahan langkah baik kaki kanan ini dilakukan Prabowo. 100 hari bagi saya terlalu simplistis untuk menjadi ukuran. Tetapi 100 hari dengan kaki kanan yang baik, dengan kaki kanan yang membawa harapan, itu akan lebih baik daripada diam, misalnya. Apa itu contoh-contohnya? Begini, kalau misalnya Prabowo menganggap bahwa persoalan stunting itu adalah sebuah persoalan negeri ini yang besar, dan kemudian lepas dari kita setuju atau tidak dan memandang ini benar atau tidak langkah ini, dengan misalnya soal makan siang gratis yang didengung-dengungkan sejak kampanye, ya. Sekarang kan sudah mulai ada ada hal-hal yang lebih real, ada pembicaraan yang lebih teknis misalnya soal itu. Saya dengar kabar bahwa Korem sudah disiagakan untuk katakan saja ya menjadi garda utama, garda depan dalam persoalan makan siang ini. Ya, dan tinggal tunggu step-stepnya. Kenapa? Harga 10.000 itu cukup? Sebetulnya atau bagaimana? Sebetulnya begini. Mungkin begini ya. Saya bukan membela pemerintah ya. Saya sendiri sebetulnya merasa kecewa dengan adanya penurunan dari 15 ya, kalau saya tidak salah, dari 15 yang sebetulnya sudah cukup subsisten kepada 10.000. Tapi ketika ada orang yang mengatakan bahwa 10.000 untuk satu paket berbeda dengan 10.000 untuk sekian ratus ribu paket atau misalnya sekian ribu paket, akan ada subsidi silang di antara produk-produk yang dibeli ini. Ya. Saya kira benar juga pada saat itu. Tapi apakah kita bisa memastikan bahwa yang 10.000 ini benar-benar sampai ke masyarakat? Nah itu persoalannya. Persoalannya kalau menurut saya, di samping begini, ini 10.000 ini sudah sekali lagi saya katakan sudah cukup subsisten. Ya. Bahkan pertanyaan yang lebih kritis datang dari Bang Indra, 10.000 cukup atau enggak? Artinya kita sama-sama agak skeptis dengan nilai ini. Ya. Okay. Tetapi ini juga kan harus dijaga, diawasi, dan itu yang mungkin bisa dilakukan Prabowo barangkali. Saya berharap karena beliau adalah seorang tentara, karena ketegasan beliau sudah kita dengar, bahkan pada waktu-waktu yang lalu ketegasan ini agak ekstrim ya kedengarannya untuk seorang Prabowo. Saya berharap dengan posisi itu dia bisa membuat tim atau membuat satu sistem yang membuat kredibilitas dari sisi kebocoran di sini, di urusan ini menjadi, kalau 0 mungkin agak mustahil, menjadi sangat minim. Dan satu hal yang membuat saya cukup memasang harapan saya pada Prabowo kan orang yang kayaknya sangat anti dengan kebocorannya. Yeah. Maaf nih kalau ini agak kurang enak didengar. Pernah dengar bahwa dulu beliau pernah disebut prabocor gara-gara kemudian beliau sangat concern dengan kebocoran. Iya. Dan itu adalah bagian dari sikap hormatnya kepada si bapak. Kepada Profesor Sumitro. Pada tahun 1990-an kita tahu Sumitro mengatakan bahwa keuangan Indonesia 30% bocor. Dan itu mungkin masuk ke dalam komisi Pak Prabowo, sehingga dibawa sampai saat ini, dan dia sangat concern untuk meniadakan kebocoran di Indonesia itu. Pada sisi ini saya percaya beliau. Karena kita tahu banyak sekali pemberontakan daerah dulu muncul itu karena pemerintah pusat yang sangat korup. Yeah. Dan kemudian membangun katakanlah
proyek mercusuar. Oh, ini kembali ke tahun 50-an berarti ya? Dan itu katakan. juga kita lihat Pak Sumitro juga Menteri Keuangan PRRI kan. Betul. Pak Sumitro juga kasarnya PRRI berpesta lah zaman dulu ya. Artinya darah perlawanan terhadap proyek-proyek mercusuar, terhadap anggaran-anggaran yang tidak dipakai untuk untuk rakyat lah ya. Kepentingan rakyat, dansa-dansi, pesta pora dan segala macam, itu yang dilawan dulu kan. Iya. Dan saya berharap ya, ini kan kognisi yang sudah tertanam lama di diri beliau. Mudah-mudahan menjadi darah daging lah ya, menjadi flesh and blood dari beliau. Sehingga kemudian beliau menjadi betul-betul dulu, berapa tahun yang lalu ya? 5 tahun yang lalu, mungkin kata-kata prabocor itu menjadi sebuah, hinaan. Tapi saya kira itu jangan dihilangkan. Biarkan itu sebagian orang, atau mungkin kita sendiri mengatakan, maaf, prabocor. Untuk menegaskan bahwa beliau adalah orang yang anti kebocoran, anti korupsi, dan lain sebagainya. Dalam setiap kesempatan berpidato, baik itu di acara-acara partai, rapat-rapat kabinet, bahkan di gedung DPR MPR, Pak Prabowo juga menyampaikan hal yang sama. Artinya itu memang sudah menjadi pikirannya. Paling tidak, ya, saya berharap begitu. Paling tidak begini ya, itu menunjukkan adanya konsistensi. Dan pemimpin adalah orang yang bisa menjaga konsistensi dia. Bukan orang yang yang jumud tentu ya, tapi orang yang konsisten. Dia punya sikap, dia pegang sikap itu. Tidak yang kalau tahun-tahun kemarin itu kita katakan esok tempe sore delay gitu. Enggak. Jadi kalau Prabowo mengatakan di DPR ngomong gitu, di rapat kabinet ngomong gitu, di tempat lain ngomong hati-hati dengan kebocoran, hati-hati dengan koruptor dan lain sebagainya, saya pikir ya kita harus sangat berharap, harus punya harapan. Karena kalau tanpa harapan, hidup seperti apa sih tanpa harapan? Udah susah hidup kita. Tanpa harapan pula, ya tinggal menunggu mati. Ya, dari segi kelembagaan negara dan segala macam, Kang Darmawan melihatnya apa? Ada yang berubah kah? Artinya ada di satu sisi narasi. Kalau yang disebut perubahan itu adalah saya melihat ada sesuatu yang berubah, tapi saya tidak melihat perubahan ini sebetulnya ya cukup bagus ya. Cukup cepat ya. Cukup cepat dan saya agak menyayangkan terutama soal postur kabinet. Tapi kita kan tidak pada tempatnya untuk ngomongin itu. Itu biarlah sudah berlalu ya. Tapi mudah-mudahan Tapi mudah-mudahan begini. Saya sih berharap begini ya. Prabowo dengan sekian banyak kita tahu lah ya barangkali apa kita sebut utang budi lah apa sehingga kemudian dia mengambil satu opsi yang sangat tidak populer. Satu kabinet yang gemuk yang diisi oleh sebagian orang-orang bermasalah. Hanya barangkali Prabowo justru menyerahkannya pada waktu. Bukan dalam arti menyerahkan pada waktu semacam Jabari ya biarkan saja, enggak. Dia punya satu sikap. Ya udah deh. Mungkin nanti pada 6 bulan saya akan membuat kabinet ini lebih lincah, tidak setabun gajah misalnya, agar dia bisa melakukan satu kerja-kerja yang lebih terarah dan fokus dan berhasil. Iya. Dan itu bukan tidak mungkin menurut saya tapi ya. Yang disebut dengan waktu itu kan, berwaktu kata Ali bin Abi Thalib kan, waktu akan membunuhmu. Apa itu? Kalau saya tidak salah itu dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan begini, waktu itu adalah pedang. Jika kamu bisa memegangnya. Bukan dari Ali ya? Bukan dari Imam Syafi'i. Waktu itu adalah pedang. Dia akan membelahmu kalau kamu tidak bisa memegangnya dengan baik. Apa yang disebut dengan waktu itu? Apakah opini publik yang akan membelah hal-hal yang tidak benar dalam pemerintahan ini? Apa yang disebut? Atau biarkan saja waktu yang mengubah? Kalau menurut saya gini, yang disebut waktu dalam hal ini ya waktu secara harfiah ya, time ya, satu jarak waktu ya. Tapi di sana ada satu hal yang inherent dalam waktu itu apa? Perubahan. Dan perubahan ini kan tergantung pada situasi. Saat ini masyarakat Indonesia, apalagi setelah keluarnya rencana PPN 12% itu kan sedang berada dalam gejolak yang tidak genah apa-apa.
ketika ini berkumpul dengan segala macam persoalan yang lain dan itu salah kemudian dikelola oleh negara, saya kira ini yang kemudian akan menjadi pedang itu. Ya, yang disebut 12% itu kan sebetulnya penambahan 1% aja, karena sebelumnya kan 11%. Iya. 11% kan ditambah lagi 1% lagi menjadi 12. Dari 1% dapat 73 triliun. Anda dapat kabar yang 1% itu untuk apa kalau saya boleh tahu? Enggak, kan sebelumnya udah ada 11%. Iya, 11%. Ya. Kemudian ditambah 1% itu kira-kira untuk apa tuh? Saya dengar sesuatu yang agak lain tentang 1% itu. Ya 1% kan untuk, kalau dari pernyataan pemerintah sendiri kan untuk antara lain untuk makan siang itu. Makan siang kan. Untuk makan siang. Itu kan kepentingannya ada di sana kan. Yeah. Tapi kan kalau kita lihat dari sisi waktu ini, siapa yang akan mengacungkan pedang kepada Pak Prabowo nanti? Sayangnya kita belum melihat itu. Karena saya pikir dalam apa ini politik di Indonesia sesuai dengan budaya kan ada agak patron klien. Kalau saya tidak salah, bukan kalau saya tidak salah. Kalau pendapat kita berbeda, kita bisa berdiskusi soal ini. Menurut saya ada apa budaya politik Indonesia yang sangat patron klien. Sehingga siapapun yang siapa pemegang pedang seharusnya adalah seorang personalitas, person yang dipercaya oleh publik. Saat ini dia tidak ada. Anies pernah menjadi seseorang yang diharapkan, tetapi kemudian pemilu dan sikap dia kemudian menyikapi pasca pemilu yang kemudian membuat dia saat ini ya relatif apa ya? Kemarin kan masuk ke kolam yang dingin gitu, dia nyelam dan sebagainya. Pak Rizik, Habib Rizik, beliau pernah secara real diidamkan oleh sebagian publik Indonesia untuk menjadi pemimpin. Tapi kemudian beliau juga tidak bisa mengambil momen besar itu sehingga menjadi sesuatu yang pas buat dia. Nyelam juga. Ketika Pak Joko Widodo kemudian dipecat, ada surat pemecatan dari PDI Perjuangan keluar. Komentar dari Pak Joko Widodo juga sama, biar waktu yang akan menilai. Ini apa? Waktu apa juga nih? Gitu Pak ya? Jokowi. Kalau saya sih melihat itu doorstop. Ya, disampaikan biar waktu. Boleh nggak saya kemudian melihat ini dari sisi psikologis seseorang yang katakan saja mungkin dia bisa mengatakan tidak peduli, ya, karena kan persoalan ini juga bukan tiba-tiba tanpa geledek sebelumnya, tanpa mendung tiba-tiba ada geledek pemecatan kan tidak, ada mendung yang lama sehingga sebetulnya Jokowi dan keluarganya saya pikir sudah siap untuk itu. Jadi ketika ada doorstop dari wartawan dan ditanya, saya pikir jawaban yang keluar itu lebih harus kita pahami sebagai jawaban seorang yang dalam kondisi psikologis ya agak kecewa, tapi sudah tahu itu akan terjadi, tapi ketika itu pun terjadi ya dia agak kecewa lah gitu. Dan mengatakan semua kita serahkan pada waktu, itu sebetulnya bukan jawaban yang perlu kita interpretasi. Kenapa tidak perlu kita interpretasi? Karena jawaban itu pun mungkin bagi dirinya, bagi Pak Jokowi pun tidak bermakna apa-apa. Apalagi kita tidak melihat bahwa beliau, Pak Jokowi ini seorang yang filosofis, seorang yang man of idea, kan tidak. Jadi jawaban-jawabannya yang bisa kita anggap ya jawaban yang mungkin tidak perlu kita interpretasikan dengan serius juga, udah. Bagi saya ya, apalagi saya. Tapi bersama Jokowi kan ada Gibran dan juga ada Bobi. Nah, artinya apakah juga yang akan lihat terjadi yang berubah? Mungkin apa begini. Yang berubah nih? Mungkin begini. Selama satu tahun kan Pak Jokowi sangat dominan. Saya ingin dulu melihat ini dari sisi pertanyaan sebelumnya ya. Tentang Gibran. Barangkali meskipun dipecat gitu ya, Jokowi sendiri sudah merasa bahwa barang udah masuk, dia udah jadi wapres kok. Bobi udah jadi Gerindra, udah jadi apa namanya? Gubernur. Udah jadi gubernur. Dan mungkin sebagai gubernur dia ya biasalah, partai-partai kita kan saat ini gampang sekali untuk dimasuki mereka yang apa namanya yang sudah punya posisi gitu ya.
Barangkali bagi Jokowi sendiri berpikir, alhamdulillah, ya biarkan saja lah. Toh masih ada waktu 5 tahun, nanti nih tahun keberapa si Bobby kemana? Gitu. Mungkin. Kemudian si Gibran, paling tidak 5 tahun ini dia punya kerjaan sebagai wapres. Maaf saya agak ini mungkin ya agak-agak sinis. Tapi begitu yang saya pikirkan. Artinya di satu sisi kita ngeliat ada Pak Prabowo nih, yang punya pesona sekarang, yang tempat Akang masih menaruh harapan dan segala macam. Ada harapan. Sebaliknya orang yang dulu 80% dianggap memiliki seluruh harapan publik dan opini itu Pak Jokowi. Apa yang berubah? Ini tentang 80%, berapa 70 sekian gitu dia penerimaan terhadap Pak Jokowi. Tingkat kepuasan. Mungkin tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi. Ini sebetulnya begini. Sebetulnya saya tidak ingin mengatakan ini ya, karena saya seolah kemudian against terhadap so-called apa yang ditampakkan oleh publik. Tapi dari awal sebetulnya memang saya sangat skeptis dengan statistik ya. Saya jadi ingat Disraeli itu. Apalagi 10 tahun terakhir ini saya selalu ingat Disraeli kalau misalnya ada orang berbohong dengan statistik. Iya, berbohong dengan statistik. Dengan statistik. Dia mengatakan, saya lupa ininya kutipannya. Ada kebohongan, ada kebohongan A, ada kebohongan B, dan ada yang namanya statistik gitu kata Disraeli mengatakan. Nah, saya nggak terlalu ini lah. Apalagi misalnya saya termasuk kalangan publik yang melihat bahwa Pak Jokowi itu terlalu kental dengan pencitraan. Jadi bukan tidak, artinya jadi sekarang tidak mungkin itu juga bagian dari itu gitu. Artinya mesin perangnya Pak Jokowi yang sekarang yang tidak banyak lagi atau bagaimana? Saya tidak tahu, mungkin ada pengurangan. Tapi saya pikir tidak akan mungkin itu tidak ada. Mesin perang itu mungkin ada, dan barangkali efektivitasnya sekarang sudah bukan ke Pak Jokowi. Sebagian mungkin masih di sana. Sebagian pada putranya yang sedang running. Siapa? Ya mungkin Mas Gibran. Mungkin ada semacam ada semacam pergeseran atau semacam deployment beberapa personal yang kemudian ditaruh di putranya saat ini. Ketika kemarin muncul jawaban dari Pak Aguan terhadap proyek PIK 2 dan kemudian IKN juga. Dan IKN ya. Kemudian 1-2 hari kemudian owner dari Lipo Group datang ke Solo. Apa yang akan lihat itu? Sayang sekali itu kan tidak ini ya, publik menginginkan itu terbuka ya. Artinya publik menginginkan ya media-media massa melakukan investigasi untuk untuk menggali apa sebetulnya yang dibicarakan gitu ya. Tapi kan sampai sekarang itu hanya menjadi satu semacam keluarga loh. Kita satu keluarga dari mulai Pak Muhtar Riyadi, Pak James Riyadinya sama cucunya Pak Muhtar juga datang gitu ya. Saya sih melihatnya begini ya. Bagi saya kebetulan juga tidak melihat analisis lain untuk itu ya. Paling tidak saya baca untuk itu. Saya hanya menyandarkan pada common sense saya sebagai manusia ya. Saya cuma melihat begini. Dalam budaya kita, alangkah bagusnya memang kalau kita bukan takziah namanya. Kita mengunjungi seseorang yang relatif sudah tenang, berada dalam masa pensiun, apalagi ketika dulu misalnya orang itu adalah bagian dari dari pergaulan sehari-hari kita. Jadi saya melihat ada dua kemungkinan. Yang pertama yaitu bukan sowan namanya, yang berkunjung lah, menegaskan bahwa kita masih kawan nih, Anda udah tidak, tapi kita masih kawan. Tapi yang kedua, ya mungkin ada sesuatu yang dulu dibicarakan ketika Pak Jokowi masih memegang, kemudian apa yang dulu dibicarakan itu sekarang mungkin mengalami riak-riak, dan mereka datang ke sana untuk katakan saja lah, untuk mengingatkan kembali bahwa dulu pernah dibicarakan, bukan menagih ya, apapun namanya lah.
Ataukah ada Tapi ini kan perubahan? betul-betul sangat pribadi kepala saya. Iya, ya nggak ada masalah. Di sini pendapat kita pribadi, dilindungi undang-undang. Ya. Ataukah ada terjadi perubahan apa perilaku Pak Jokowi dengan kelompok oligarki yang ada? Enggak, saya melihat. Saya tidak melihat begitu ya. Paling tidak apa sih apa namanya hint-hint atau hal-hal yang berubah yang kemudian bisa kita sedikit tafsirkan sebagai perubahan sikap Pak Jokowi terhadap oligarki. Saya kira tidak ada. Artinya kita ingin menegaskan di sini Pak Jokowi tetap bersama kelompok oligarki. Ya. Sekalipun orangnya bukan Pak Aguan misalnya, ya. Tapi sekarang keluarga Riyadi misalnya. Karena kan saya tidak mengatakan bahwa Pak Jokowi ansih sangat dekat dengan Aguan. Kalau Aguan itu disebut-sebut orang bagian dari satu kelompok tertentu lah, ada yang menyebut ini, ada yang menyebut itu, gitu ya, ada yang menyebut oligarki. Ya memang Pak Jokowi dekatnya bukan ansih pada Aguan saja. Mungkin Aguan salah satu dari kelompok itu yang paling dekat, yang paling punya akses misalnya. Tapi secara prinsip ya Pak Jokowi dekatnya bukan pada orang ini, tapi pada kelompok ini. Karena Aguan kan selama ini bisnisnya di Jakarta, terutama utara, dan itu sejak Pak Jokowi jadi gubernur kan, gubernur, presiden dan segala macam, artinya ada persentuhan secara langsung ya. Iya betul. Ya. Dan itu memungkinkan akses yang lebih kuat dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Saya kira begitu aja. Konglomerat yang lain. Katakan saja kalau kita pakai terminologi yang terakhir kita sering dengar dengan oligarki yang lain gitu, bagian dari oligarki yang lain. Itu aja. Apa ada keinginan bagi Pak Jokowi untuk terus memperlihatkan dukungan terhadap keberlangsungan kekuasaan politik dari seorang Gibran Rakabuming Raka dengan cara begini? Saya pikir begini ya, bagaimanapun kita belum melihat bahwa Mas Gibran ini firm sebagai seorang, bukan secara de facto, bukan secara de jure beliau adalah ini. Tapi gini, kita belum melihat ada langkah-langkah yang strategis, kita belum melihat ada gerak-gerak yang cukup strategis yang menunjukkan bahwa kapabilitas beliau memang layak pada sisi wakil presiden itu. Tidak bermaksud untuk, katakan saja, tidak bermaksud untuk memandang ini pekerjaan yang kecil, enggak. Tapi barangkali kalau menurut saya membagi-bagikan paket-paket sembako, membagi-bagikan susu, ya barangkali itu bisa dilakukan oleh aparat-aparat pemerintah yang lebih dekat kepada publik, misalnya kepala desa lah dan sebagainya, lurah gitu ya, lurah dan sebagainya. Dan itu yang sekarang gencar dilakukan oleh Mas Gibran. Jadi menurut saya Mas Gibran sendiri belum menemukan performa yang pas. Ini udah 2 bulan, tapi dia belum menemukan, gini deh, belum enjoy ya. Gimana sih? Ketika kita menempati satu posisi baru ya, satu pekerjaan baru, satu posisi baru, kan kita memerlukan adaptasi. Nah, ada orang yang adaptasinya cepat sehingga kemudian hanya dalam 1-2 hari dia belum betul-betul menunjukkan bahwa dia firm di sana. Misalnya saya direktur, dan saya act like a director misalnya. Nah, kan Mas Gibran, dia seorang wapres, tapi ya belum menemukan satu adaptasi yang baik, yang bagus, sehingga kemudian tiba-tiba kita bisa melihat tanpa harus dia ngomong saya wakil presiden dan saya act like a wakil presiden. Itu belum saya lihat. Nah, justru itu kan sebagai mentor biologisnya nih Pak Jokowi, tetapi dia ada di tempat yang jauh dari kursi wakil presiden. Dia ingin mementori seorang Gibran, tetapi karena tentu tidak bisa dia ada di kantor wakil presiden. Lalu ingin membangun mentor-mentor itu lewat yang lain, atau bagaimana hubungan antara Pak Joko Widodo dengan Gibran ini untuk menunjukkan bahwa Anda bekerja dengan baik, tapi dengan cara kayak gini. Bahwa ada intens, bahwa ada keinginan, bahwa ada wajar lah ya seorang bapak ya. Pertama mungkin tanpa harus melibatkan nasib rakyat Indonesia sekalipun misalnya ya. Saya kan juga ingin agar anak-anak saya
pas melakukan sesuatu pada fungsi dan perannya. Kalau anak saya adalah seorang kepala desa, maka saya sebagai ayahnya ingin dia pas di sana, berperan di sana pada fungsinya. Saya kira Pak Jokowi juga begitu. Apalagi misalnya kalau urusannya melibatkan bahwa posisi ini itu berhubungan erat dengan, kalau pakai kata-kata zaman dulu, hajat hidup orang banyak bangsa Indonesia gitu ya. Tentu Pak Jokowi ingin begitu. Hanya saya belum melihat, tadi kan pertanyaannya apakah ada mentor-mentor, pelatih-pelatih khusus yang katakan saja diterjunkan untuk langsung handle. Saya belum melihat tuh, bukan ini ya. Tapi belum melihat secara kasat mata gitu bahwa itu ada. Belum juga melihat ada tenggara ke sana. Mungkin begini. Mungkin dia juga Pak Jokowi juga menginginkan agar si anak ini melihat dari sisi yang lebih besar lah ya. Ketika dia melakukan, si anak kemudian tanpa harus berada di tempat melihat apa yang dilakukan ayahnya sebagai sebuah pembelajaran. Saya kira mungkin itu juga barangkali. Ya, kan kalau kita lihat fungsi itu Pak Jokowi ketika menjadi presiden, justru wakil presidennya kan senior. Ya, Pak Yusuf Kala, betul. Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ya. Sementara nih wakil presidennya junior. Ya. Nah, dengan cara apa Pak Jokowi ingin memberikan pelatihan langsung, learning by doing. Ya. Menurut Akang gimana? Sebagai seorang yang ahli tentang ilmu silat ini. Nah, itu sebetulnya. Cuman deh. itu ini ya, itu tudingan yang tidak berdasarnya kan. Gini, apa namanya ya? Saya ingin mengomentari satu hal yang kemudian ya, sempat saya agak pikirkan juga ya. Iya. Gini aja deh. Pada periode pertama, wakil presiden Pak Jokowi adalah Pak Yusuf Kala, lebih tua kata Bang Indra. Ya. Yang kedua adalah Pak Ma'ruf Amin. Lebih tua juga. Iya. Okay. Senior ya. Dan kita melihat nggak ada perubahan mendasar posisi Yusuf Kala ketika dia bersama SBY dan ketika dia bersama Jokowi. Kalau menurut saya, kita bisa melihat perbedaan yang sangat signifikan peran Kala saat itu. Kala di zaman SBY itu adalah Kala yang betul-betul, kalau kita boleh menggunakan kata ini, agresif. Kadang-kadang perannya seolah-olah lebih dari presiden. The real presiden is a Kala waktu itu. Yeah. Ada yang ngomong gitu lah ya. Yeah. Tapi begitu di zaman Pak Jokowi, apa yang dilakukan Pak Kala? Nggak banyak. Namanya seolah-olah tenggelam. Yang kedua, ketika yang dipilih ada Ma'ruf Amin. Jadi saya sebetulnya melihat dan waktu itu menolak Pak JK. Ya. Saya sebetulnya begini. Saya berpikir sebetulnya Pak Jokowi ini memang inginnya one man show. Jadi dia buruk ya, tapi tidak buruk ini. Ini kita coba melihat perilaku orang saja, perilaku pemimpin, dan sebagai orang yang dipimpin kita punya hak untuk itu kan. Jadi seolah-olah si bapak ini merangkum semua kekuasaan dan semua gerak pada dirinya selama 10 tahun itu. Dan itu yang terjadi sekarang dengan Gibran juga. Artinya begini, ketika Pak Prabowo ingin lebih dalam tanda kutip one man show dan tidak memberikan katakanlah power otoritas, itu lebih karena kepribadinya atau karena memang Gibrannya kurang punya kapabilitas? Saya tidak ingin mengatakan karena Gibrannya kurang kapabilitas. Itu kan artinya kita menghakimi sesuatu yang sedang berjalan. Oke. Tapi saya ingin mengatakan bahwa Gibran belum menunjukkan bahwa dirinya mampu. Itu mungkin lebih sah, ya kan? Artinya lebih sah dong. Dalam arti Gibrannya juga harus menunjukkan. Kalau dia tidak mendapat kepercayaan Pak Prabowo seperti yang Anda katakan tadi, ada beberapa hal yang ditarik, misalnya beberapa power yang tidak lagi berada di sana. Kalau saya tidak salah, maafkan kalau saya salah, lembaga anti stunting kan tidak lagi berada di sana, gitu ya. Kemudian beberapa kewenangan juga tidak lagi berada di Istana Wakil Presiden. Soal Papua misalnya. Mungkin kesalahannya ya karena Gibran bukan tadi.
tidak kapabel, tidak menunjukkan kapabilitas, kita tidak tahu nih. Karena ini sedang berjalan kan. Bahkan baru 2 bulan gitu. Ya bahkan biasanya masalah lembaga anti kemiskinan kan di sana biasanya juga dekat Wapres biasanya iya, betul. kan. Zaman Pak Gunawan Sumudiningrat ya kita sekarang ingat. Diberikan kepada kepada salah satu kementerian khusus kan, Budiman Sujatmiko ya. Iya. Kalau kita memakai sesuatu yang rasional, itu karena Gibran memang tidak menunjukkan bahwa dianya kapabel, tidak menunjukkan. Jadi artinya ini ada willingness juga harusnya dari dia. Bahkan utusan khusus masalah keagamaan ini itu kan biasanya fungsi Wapres. Iya, ya oke lah. Sekarang diganti sekian Gus Miftah, ada sekian banyak masalah ya. Oke, ada sekian banyak hal yang menurut Mas Indra kemudian ditarik menjadi lembaga, dicerabut dari sana. Oke. Dan itu kalau menurut saya ya tidak sekadar tadi menunjukkan bahwa Gibran tidak kapabel. Urusan kapabel atau tidak kan itu rentang waktu ya. Artinya sesuatu yang harus dihitung secara kontinum. Ya kalau kan? menurut Akang sendiri, Gibran kapabel itu enggak? Ya belum menunjukkan kapabilitas. Oh iya. Saya lebih menyukai kata itu. Lebih optimistik ya? Belum. Apa? Lebih optimistik ya? Lebih positif ya? Ya, lebih positif. Kalau optimistik, harusnya itu ditunjukkan oleh Gibran ya, sehingga kemudian membuat rakyat kecil seperti saya bisa jadi optimis gitu. Harusnya gitu kan. Atau mungkin begini, kalau kita memakai sesuatu yang lebih metafisik misalnya, apakah ini bukan karma gitu dari bapak yang dulu one man show, kemudian mengurangi peran-peran wapresnya selama 2 periode, dan ketika putranya jadi wapres itu harus menerima hal seperti itu. Iya. Gimana itu? Sekalipun kita tahu bahwa berkali-kali Pak Prabowo mengatakan secara lisan di hadapan Gibran atau pun di luar nggak ada Gibran bahwa ini adalah orang yang dia pilih, bukan orang yang disodorkan oleh Pak Jokowi. Artinya orang yang dia anggap. Apakah kita tidak bisa melihat bahwa Pak Prabowo tidak sekadar seorang negarawan, dia juga politisi. Jadi ketika dia ngomong gitu ya udah aja lah, itu omongan politisi gitu aja. Termasuk dengan struktur kabinet yang gemuk, ada termasuk dengan struktur kabinet. Saya katakan saja. Itu apakah struktur kabinet yang gemuk ini adalah bantuan untuk Gibran? Saya tanya. Saya kira gini, struktur kabinet yang gemuk ini itu adalah pernyataan Pak Prabowo terutama kepada Pak Jokowi, karena kalau kepada publik itu tidak begitu caranya, ya. Bahwa dia tahu berterima kasih. Satu. Tapi saya masih berpikir ini adalah perilaku atau keputusan politik seorang politisi. Jadi tadi kita kembali ke awal, ke awal pembicaraan kita. Saya sih berharap dan saya punya keyakinan ini akan kempes. Ibarat orang yang diet ya, yang gemuk ini mungkin pada waktu 6 bulan akan dikempesin. Dan harusnya begitu. Ya. Mengapa? Karena di dalam itu kan kita tahu banyak orang yang bermasalah ya. Artinya ada beberapa orang yang sudah disebut-sebut terlibat dalam beberapa kasus tertentu gitu, atau bahkan yang sudah masuk ke pengadilan meskipun kemudian dibebaskan. Itu kan zaman Soeharto. Memang ada yang begitu. Anda ingat nggak Purnomo Sidi Hadisarosa kalau saya tidak salah setelah Tampomas 2 diangkat lagi? Tidak. Ada kemudian saya lupa namanya. Purnomo Sidi ya. Waktu itu Menteri Perhubungan ya, setelah Tampomas 2. Masih ingat namanya ya? Saya lagu Tampomasnya Iwan Fals ya ingat. Begini, saya tuh punya penyakit kan. Ya. Saya bahkan ingat lagu-lagu yang diajarkan kepada saya oleh guru-guru saya di kelas 1 SD, kelas 2 SD gitu. Oke. Itu penyakit saya. Artinya begini, Kementerian Gemuk ini sekaligus mereduksi mereduksi kewenangannya Gibran. Saya kira tidak ke sana. Tidak secanggih itulah. Saya hanya melihat ini adalah bentuk mungkin kalau misalnya kita jangan percayalah. Kalau kita misalnya kita terima rumor tanggal 13 ada pencoretan dan lain sebagainya itu tanggal 13 Oktober ya? 13 Oktober. 13 Oktober itu ada rumor seperti itu. Kalau kita terima seminggu sebelum pelantikan kabinet. Oke, tidak harus kita realkan lah ya, karena itu namanya juga rumor. Kalau kita terima itu, saya pikir
Mengapa itu gemuk? Yaitu karena Pak Prabowo ingin menunjukkan pada Pak Jokowi dengan segala hal yang sudah kita tahu sebagai publik bagaimana bantuan Pak Jokowi untuk kemenangan Pak Prabowo. Ya ini hanya bentuk terima kasih aja. Tapi dan itu terima kasih seorang politisi. Karena satu hal yang harus diingat Pak Prabowo, dia sekarang on behalf dirinya sendiri kan. Apakah dalam 5 tahun ini dia akan berhasil? Itu dia tidak akan membawa nama siapapun dalam sejarah, kecuali namanya. Prabowo Subianto apakah bisa menekan kemiskinan? Apakah bisa membuat rakyat Indonesia lebih makmur? Itu kan namanya sendiri. Jadi, dia akan berpikir realistis, dia akan berpikir rasional setelah 6 bulan ini. Karena kalau misalnya kabinet ini dibiarkan, kabinet gemuk ini kan pengeluaran, Bang. Sekian banyak, apalagi di kita nih, satu menteri, satu mobil dan sebagainya, apalagi harus mikirin itu. Begitu gemuk kan juga biaya. Jadi ya seharusnya kalau rasional ini dikempeskin, bikin satu tim yang lincah, yang tidak terlalu gemuk, tapi bisa bisa bekerja dengan baik, itu lebih baik. Ya, artinya begini. Kalau memang berterima kasih, tentu salah satunya adalah menjaga legasinya Pak Jokowi. Salah satunya ya IKN. Ya. Tapi yang salah duanya kan adalah dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Itu disebut wakil presiden kan menjadi semacam pimpinan. Betul. Pimpinan dari proyek-proyek strategis nasional. Betul. Yang dijalankan di Jakarta. Nah, nasib dari PSN ini juga. Boleh nggak saya mengatakan begini? Iya, artinya kenapa bukan itu yang dijaga oleh Pak Prabowo untuk mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi yang juga sudah memberikan Gibran? Gini. Ini harus dihajar ini, Bang. Iya, sebenarnya. Saya kira gini, Kang. Iya. Saya berutang budi pada Mas Indra misalnya. Iya. Mas Indra kemudian tidak secara letterly mengatakan bahwa saya berutang budi dan harus membalasnya. Ya. Artinya, bagaimana saya membalas itu pada sini dong. Ya. Ya. Dan kalau saya jadi Prabowo, ya saya akan memberikan ucapan terima kasih, perilaku yang menunjukkan saya tahu berterima kasih, tahu membalas budi, tapi sesuatu yang tidak juga memberikan resiko atau mengancam diri saya, kredibilitas saya dan yang terutama adalah kebaikan negeri Indonesia, IKN misalnya. Kalau saya lanjutkan tanpa mikir apapun, saya lanjutkan bukan saya, Prabowo lanjutkan, itu kan bentuk terima kasih. Tapi resikonya besar nggak buat Indonesia? Besar dong. Berapa duit yang harus ke sana, bla 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 dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya, rasa terima kasih Prabowo itu dibatasi oleh apanya? Oleh rasionalitasnya sebagai anak Sumitro. Dia rasional. Dia tuh berterima kasih. Dia orang Indonesia betul. Tapi dia juga yang hitung-hitung. Kalau ngasih ini mah, ngasih nyawa gue dong, ngapain? Ngasih kredibilitas gue. Di akhir tahun, di akhir jabatan, kalau 5 tahun, kalau 10 tahun, gue akan dicatat sebagai orang yang gagal memimpin Indonesia. Rugi kan? Artinya ke depannya, apakah ini akan terus dilakukan oleh Pak Prabowo? Artinya tidak lagi memperhatikan masalah ucapan terima kasih sampai kapan selesai? Sampai 6 bulan kalau menurut saya. Selesai ya? Harusnya sampai 6 bulan. Udah lama itu. Kalau terlalu lama sebetulnya. Udah 6 bulan berterima kasih. Iya. Terlalu lama sebetulnya. Begitu ya sebetulnya begitu 3 bulan, 4 bulan ya dia harus bisa, ya mungkin ini keinginan saya aja ya. Ya mungkin 6 bulan itu adalah waktu yang yang waktu yang bisa lebih valid untuk mengukur kinerja seseorang. Sehingga kemudian dia punya kalau dulu kan ada yang Kuntoro Mangkusubroto almarhum pegang tuh. Yang kemudian jadi KSP. Yang mengevaluasi kinerja menteri. Ya barangkali 6 bulan sudah cukup UKP 4. Barangkali sudah cukup 6 bulan itu sebagai alasan rasional logis bagi Prabowo untuk katakan saja meresafel. 2 bulan.
orang akan mengatakan, itu sih mengada-ada aja. Siapa yang bisa mengukur kinerja menteri dalam 2 bulan misalnya. Tapi 6 bulan kan cukup. Sehingga dia punya alasan rasional untuk mengempiskan kabinet yang terlalu gemuk ini. Ngapain? Ya ketika seorang staf khusus kawan kita, Tina Talisa, menjadi staf khususnya Pak Gibran, Mas Gibran. Di satu sisi dulu menjadi kepala sekretariat wakil presiden lah kawan kita juga, Profesor Dr. Ahmad Erani Sika. Apa yang akan lihat dari seorang profesor, kemudian seorang katakanlah jurnalis yang senior seperti barangkali profesor-profesor yang lebih rasionalnya mengelak. Saya sih gampang aja mikirnya. Profesor ini ditawarin nggak mau lah gitu persen itu. Barangkali ya. Kalau saya melihat itu kan kawan kita, Profesor Erani ya segala kredibilitasnya. Tapi jangan salah, saya tidak mengatakan bahwa yang masuk sekarang juga artinya kurang kredibel. Betul. Tidak begitu. Artinya sesuai dengan kebutuhan hari ini. Saya kira begitu. Kebutuhan Gibran untuk tetap setuju punya channeling ke media. Betul. Kemudian punya halo Mas Gibran. Ya bagaimanapun Tina Talisa punya kredibilitas yang tinggi. Punya kemampuan untuk di bidang itu ya. Tapi bukan orang yang berpikir sangat serius seperti Erani. Itu adik angkatan saya di Unban kan dia kedokteran gigi. Brawijaya. Bukan Erani yang Brawijaya. Oh iya. Oh sini ya. Tina Talisa. Ya Tina, Erani maksud saya. Iya. Erani teman kita di Unibrau. Udah ketemu sama Tina Talisa? Sempat ketemu ketika belum jadi ini. Ketika belum mengemban amanah besar ini. Tahun-tahun berapa ya? Mungkin nanti kita undang ke sini. Harusnya begitu. Jadi di balik ini semua, Kang, kalau kita lihat ya, ada Pak Prabowo, ada Pak Jokowi, ada Gibran di satu sisi gitu. Lalu siapa sosok yang mungkin juga yang akan datang yang bisa menjadi salah satu yang katakanlah bisa membawa arus perubahan? Apakah akan muncul dari politisi yang ada sekarang atau ada yang lain yang akan bisa lihat? Enggak, saya tidak melihat dari politisi ya. Tapi saya juga tidak melihat atau mungkin mata saya memang ini saya kan sudah harus pakai kacamata makin rabun ya untuk tidak melihat ada satu yang bergerak di publik gitu. Kalau tahun-tahun gini deh, kita bisa melihat bahwa tahun-tahun sekitar 2016, 2014 itu kan kita melihat ada Anies ketika mulai menggeliat, kita bisa nunjuk. Gitu ada Ahok ya? Ada Ahok yang yang punya basis massa yang bagus juga. Ada Habib Rizik yang punya basis massa. Apapun misalnya dia punya cap dan sebagainya. Saat ini ya gini, ada beberapa nama yang populer, tapi ya kita juga belum melihat dia mencoba untuk keluar dari lingkungan kecilnya ya. Saya tidak tahu pada tentu ada di komunitas lain, komunitas Kristen dan sebagainya. Tapi di komunitas Islam misalnya ada Adi Hidayat, ada apa? Tapi mereka juga betul-betul sudah sangat nyaman, sangat nyaman dengan posisi di sana gitu. Ada Abdul Somad yang sudah sangat nyaman, dan bentuk kenyamanan ini adalah dengan menyelumuti dirinya hanya untuk berada pada komunitasnya itu. Ya kan? Kita tidak melihat Abdul Somad kemudian bangkit dan menyerukan sesuatu yang sifatnya lebih luas selain pada posisi dia sebagai dai. Gitu. Adi Hidayat juga seperti itu. Saya sih belum melihat itu. Ada Gus Baha yang juga masih berselimut lah gitu ya. Mungkin kita inginkan ada satu kondisi seperti dulu ketika Nabi Muhammad SAW digebrak sama Allah, hai orang yang berselimut, bangun, memberikan perikatan gitu misalnya. Nggak ada. Belum ada orang yang bangun, membuka selimutnya dan memberikan peringatan. 40 tahun ya? Iya. Ya, ini kan kita lihat ya. Ada Pak Prabowo, kemudian ada Bu Mega. Ya. Yang belum juga kelihatan sinyalnya nih. Ada pernyataan diri dari PDI Perjuangan dengan membuang keluarga Jokowi. Jokowi, kemudian Gibran, dan kemudian Bobi. Yeah. Artinya potensi pertemuan mereka ini nanti akan membawa sesuatu yang besar apa? Potensi pertemuan siapa? Antara Pak Prabowo dengan Mbak Mega. Mungkin saja ya. Saya pikir gini, ada hal yang sebetulnya ininya kan begini deh. Prabowo bagaimanapun, maaf ya.
Dia gampangnya kalau kita misalnya ini pakai gampang-gampangan ala Carol Linnaeus taksonomi begitu. Ya, taksonomi. Ini kan bagaimanapun dia dulu PSI lah ya, bapaknya PSI ya. Ya. Sosialis. Ya. Ini juga kan begitu. Bapaknya PNI, sosialis. Sebetulnya mereka kan bisa lebih cair. Dan kecairan mereka itu kan dibuktikan ketika 2008 kalau saya tidak salah. Ya. Mereka menjadi pasangan. Yang satu pasangan calon. Ya. 2009 ya? Ya, 2009 kan mereka pasangan calon waktu itu. Ya. Tapi begini, saya sih tidak melihat ini ya. Tapi yang akan, kalau menurut saya akan boleh dong saya mikir-mikir nih. Ada seseorang yang barangkali akan mengejutkan Indonesia kalau dia bergabung dengan PDIP. Anies misalnya. Ini 5 tahun ke depan, kalau Anies diam saja, ya apa yang bisa dia lakukan kan? Dia kan harus pertama memelihara elan vitalnya sendiri, kemudian memelihara kepercayaan publik, kemudian memelihara dirinya agar tetap berada dalam isu-isu publik. Ya, apakah misalnya tidak lebih baik kalau dia masuk PDIP sekalian untuk menegaskan bahwa dia berpartai seperti diinginkan oleh banyak orang? Tapi maksud saya adalah dengan apa adanya pernyataan publik kemarin 27 orang dipecat langsung dan clear, kami udah clear ini. Artinya itu ada kesempatan untuk Pak Prabowo masuk untuk bernegosiasi makin cepat. Itu apakah bernegosiasi dengan siapa misalnya? Dengan PDI Perjuangan. Kan di tengah nanti kan akan ada perubahan juga. Iya. 6 bulan atau belum 6 bulan mungkin. Mungkin ini akan dipercepat. Saya sih tetap berpikir bahwa Prabowo akan rasional untuk tetap menjadikan 6 bulan itu sebagai batas waktu paling singkat untuk bisa mengukur kinerja orang. Jadi saya kira itu ya ini. Tapi begini, saya juga sih sebetulnya tidak terlalu suka dengan argumen-argumen Mbak Mega ya. Mbak Mega kan termasuk orang yang betul-betul polos. Jadi ketika beliau ngomong kan beliau tidak mikir kanan kiri. Misalnya ketika dia ngomong begini, ngapain juga bergabung dengan pemerintah? Memang mau dapat apa? Paling 1 menteri. Ya, tapi di sisi lain kan iya, itu kan maksud saya hal-hal seperti itu ya jangan jadi itu kan teknik negosiasi saja lah gitu. Ya. Teknik negosiasi betul ya, tapi tidak dengan cara ya, tidak ini deh. Tidak lewat publik. Lewat publik hanya akan merendahkan Bu Mega kalau menurut saya. Satu hal yang berubah misalnya ketika ada puncak ulang tahun Partai Golkar kemarin, Mbak Mega mengatakan dia akan hanya mengutus wakil sekjen, Icuk Sugiharto. Kenyataan yang hadir kan Puan. Ya, betul. Artinya di tengah ibu yang memang dia salah ibu bangsa, bahasanya bahasa mama, tetapi ada proses-proses yang berjalan. Apakah itu akan terjadi? Gimana kalau kita melihatnya lain? Apa? Gimana kalau kita melihat bahwa ada sesuatu yang tengah bukan bergejolak ya. Kalau bergejolak kan kesannya gimana? Sedang bergerak. Sedang ini di moving di internal PDIP, yaitu ada yang ya ini kan sudah Ahok lah ya. Bukan sudah ini alam juga kan. Beliau kan udah sepuh. Dan bukan satu-satunya lah orang yang secara genealogis punya hak untuk itu kan Puan. Ya. Dan apakah Puan juga tidak bersaing di dalam kan kalau nggak salah ada Prananda atau siapa? Ya. Jadi ketika Puan melakukan Bu Mega cuma mengutus Icuk, tapi kemudian yang datang Puan. Apakah kita tidak bisa juga menafsirkan bahwa Puan datang ke sana ya tanpa membawa-bawa artinya bukan disiden dari kebijakan PDIP, dari kebijakan ibunya, tapi dia jalan untuk menjadi jembatan lah katakan. Dan saya pikir itu maaf ya bagi kalau ada orang yang berada di balik itu untuk menyarankan Mbak Puan datang ke sana, saya merasa orang ini pintar dan baik. Orang yang menyarankan itu. Ahmad Muzani. Kayaknya bukan deh. Oh, bukan. Kayaknya bukan. Kayaknya internal orang dalam deh. Kang. Seorang penulis biasanya kayak saya juga pernah nulis novel, itu dianggap novel saya tahun 2016, saya bisa memprediksi satu kejadian sebelum peristiwa terjadi. Seorang penulis novel itu dia bisa menyusun skenario tentang masa depan dan segala macam. Tapi kita lihat tadi Kang Dharma
itu mencoba untuk tidak terbuka sama sekali, padahal ada dalam pikirannya. Tapi mudah-mudahan dalam kesempatan berikutnya kita akan buka lagi, dan menjelang akhir tahun tentu Pak Madilog juga ingin kita lebih merefresh lagi, menerawang lagi apa yang terjadi, dan tentu yang ke depan setelah Januari kita akan lebih terengginas. Amin. Salah satunya nanti ada kabar baik nanti, di mana nanti Kang Darman Spriosa akan lebih sering duduk di sini, tapi bukan di bangku ini, tapi di bangku ini. Tetap berpikir merdeka 100%. Merdeka.